Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, sahabat Amre Channel dimanapun berada. Kementerian Desa PDT secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Nah, di dalam bab 2 pasal 2 pada Permen Desa nomor 2 tahun 2024 ini disebutkan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 diutamakan penggunaannya untuk mendukung yang pertama penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% untuk bantuan langsung tunai desa atau BLT desa. Kemudian yang kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Kemudian dukungan untuk program ketahanan pangan masih sama, yakni paling rendah 20% dari dana desa yang diterima oleh setiap desa. Kemudian yang kelima, dana desa tahun 2025 fokus penggunaannya adalah untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Yang selanjutnya, yang keenam, fokus penggunaan dana desa di 2025 juga akan salah satunya difokuskan untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Kemudian yang ketujuh, dana desa di 2025 akan difokuskan juga untuk pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Dan yang terakhir yakni program sektor prioritas lainnya di desa. Nah sahabat, itulah kira-kira 7 program, fokus program penggunaan dana desa di tahun 2025 nanti. Yang pertama BLT masih ada, kemudian ada lagi penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Ini baru di tahun 2024 belum ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan stunting, keempat ketahanan pangan paling rendah 20% sama dengan tahun kemarin, dan yang kelima pengembangan potensi dan keunggulan desa, dan yang keenam pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan implementasi desa digital, dan yang ketujuh pembangunan berbasis PKTD padat karya tunai desa dan penggunaan bahan baku lokal. Nah, itulah fokus penggunaan dana desa di tahun 2025 nanti. Di samping masih ada untuk dana operasional Pemdes sebesar 3% dan sebagainya terkait dengan prioritas-prioritas lain di desa sesuai dengan kewenangan desa. Nah, kali ini kita akan coba bahas terkait dengan contoh-contoh seperti apa contoh-contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa sesuai dengan fokus penggunaan dana desa ini. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas atau kita baca contoh kegiatan atau contoh-contoh kegiatan pada fokus penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Nah, di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 ini disebutkan bahwa fokus penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa yang pertama adalah pengembangan desa wisata, meliputi pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging track, wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung, kemudian bioskop mini, dan sarana prasarana terkait dengan desa wisata. Nah, tentu saja kegiatan ini dapat dilaksanakan ketika desa kita, desa Bapak Ibu, memiliki memang potensi desa wisata. Kemudian terkait dengan desa wisata juga, B. Pengembangan investasi desa wisata. Jadi dana desa di 2025 dapat juga dianggarkan untuk pengembangan investasi desa wisata. Kemudian
untuk pengembangan kerjasama antar desa wisata dan pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya, dana desa juga dapat digunakan untuk pembiayaan desa devisa. Nah, desa devisa di sini disebutkan adalah desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUMDesa atau BUMDesa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Nah, dukungan pengembangan desa ini, dana desa dapat dianggarkan meliputi yang pertama, identifikasi potensi lokal dan produk unggulan desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor. Yang kedua, pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan desa yang berorientasi ekspor. Kemudian selanjutnya ketiga, pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global. Yang keempat, pengembangan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan desa yang berorientasi ekspor. Yang kelima, penyediaan teknologi skala desa pendukung produksi produk unggulan desa yang berorientasi ekspor. Yang selanjutnya, penyusunan strategi pemasaran produk unggulan desa di pasar global, termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk. Kemudian selanjutnya dapat digunakan juga dana desa untuk edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global. Kemudian selanjutnya promosi produk unggulan desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial dan kegiatan promosi lainnya. Dan atau kegiatan dana desa di 2025 juga terkait dengan pengembangan potensi dan produk lokal ini, yakni workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan desa yang berorientasi ekspor, seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional, atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Nah, itulah beberapa terkait dengan desa devisa. Kemudian dana desa juga terkait dengan pengembangan potensi dan produk lokal ini, yakni desa ekonomi, yakni desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Jadi pengembangan desa agroekonomi ini, dana desa dapat digunakan, contoh-contoh kegiatannya meliputi pengelolaan wanatani atau agrorestri oleh desa atau BUMDesa. Kemudian yang kedua, pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar. Kemudian yang ketiga, contoh kegiatannya pengembangan usaha tani terpadu, misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas petani dan masyarakat desa. Nah, jadi kegiatan-kegiatan dapat berbentuk seperti pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pasca panen. Kemudian juga dapat digunakan, contoh kegiatannya adalah untuk penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk desa. Kemudian bisa juga pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani. Atau
pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani, seperti bagaimana penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen. Nah, bisa juga untuk pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian dan atau pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyelenggaraan pasar tani. Kalau memang ada kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa, jadi dana desa di 2025 terkait dengan fokus ini, fokus penggalian potensi dan produk lokal desa adalah penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian desa atau pengembangan petani muda desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern. Nah, itulah tadi contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan terkait dengan fokus penggunaan dana desa terkait dengan pengembangan potensi dan keunggulan desa. Demikian pembahasan singkat kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.